تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita yaitu nikmat Al-Quranul Karim. Maka apabila kita dibimbing oleh Allah untuk membaca Al-Quran, dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran, kita harus menyadari bahwa kita sedang diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Semoga kita selalu istiqomah bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Kita baca karena 158 ini sudah masuk paragraf yang lain, walaupun ada kaitannya Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita mengkaji 156 sampai 157 ya. Tafsirnya kemarin sampai 155 ya. Kita baca dari ayat 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة Shotnya tebal, lidah bagian belakang diangkat, musibah bukan musibah. Kalau musibah artinya wanita yang mencela, musibah artinya ujian atau musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون. Baik, kita mulai dari ujung ayat 155 ya. Karena ayat 156 ini sangat berkaitan erat dengan ayat 155. Jadi kalau panjenengan membaca ayat-ayat ini, maka sangat bagus berhenti menyelesaikan bacaan di ayat 157 ya. Kecuali panjenengan rakaat pertama baca 155, nanti rakaat kedua dilanjutkan 156 sampai 157, betul nopo-nopo. Tapi kalau panjenengan ingin menyelesaikan bacaan, ditutup Al-Qur'annya, maka tutuplah di ayat 157 ya. Wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu ada beberapa golongan yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh, ini dapat kabar gembira. Jadi kita yang beriman dan beramal soleh harus gembira, bahagia, karena kita dapat kabar gembira dari siapa? Allah. Panjenengan bisa sholat maghrib berjamaah, gembira napa boten? Bisa ngaji ini gembira ndak? Lebih gembira mana? Ngaji dengan dapat uang? Nah, maka yang pertama dapat kabar gembira, wabasyir, dapat kabar gembira itu adalah orang beriman dan beramal saleh. Dalilnya ada di Al-Baqarah ayat 25. Kemudian yang kedua, orang mukmin, orang yang kuat imannya. Wa busyra lil mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang kuat imannya, yaitu Al-Baqarah ayat 97. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sabar, ada di ayat ini.
Ayat 155 Al-Baqarah, wa basyiris sabirin. Kemudian Allah juga menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu wa busyra lil muslimin. Sungguh kabar gembira yang sempurna lil muslimin, bagi orang muslim. Muslim artinya tunduk kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 89. Kemudian kabar gembira juga disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin. Sampaikan kabar gembira al-mukhbitin kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 34. Ya, itulah. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu orang yang selalu berbuat baik, suka memaafkan orang lain, suka berbagi kepada orang, suka menolong orang lain, ya. Ini juga dapat kabar gembira dari Allah. Wa basyiril muhsinin. Sampaikan kabar gembira kepada muhsin. Muhsin artinya orang yang selalu berbuat baik. Ada di surah Al-Hajj ayat 37, ya. Itu golongan yang dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin termasuk orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah, jadilah salah satu atau bahkan semua dari golongan tersebut. Di ayat 155 ini yang dapat kabar gembira siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar, ya. Kenapa orang sabar itu harus gembira? Karena dia dapat pahala yang besar dari Allah. Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar itu tanpa batas, ya. Harus gembira. Saya menganalogikan pekan kemarin seperti seorang anak yang dicubit oleh ayahnya, tapi dia dikasih uang setelah itu 10 juta, ya. Kalau dia tahu bahwa dia setelah dicubit akan dikasih uang 10 juta, maka anak itu akan bahagia, dia tidak akan sedih. Nah, kalau kita paham dan kita sadar bahwa di balik ujian yang menimpa kita, di balik kesulitan hidup yang Allah tetapkan pada diri kita ini ada pahala yang besar, apabila kita sabar, tentu kita akan bahagia. Ada seorang ulama Bapak Ibu, namanya Abdullah bin Sahal At-Tasturi, ya. Abdullah bin Sahal At-Tasturi. Ketika beliau membaca ayat ini, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Langsung beliau berkata, setelah aku membaca ayat ini, tidak ada yang aku inginkan dalam hidup ini kecuali menjadi orang yang sabar. Karena orang sabar mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadabburnya ulama-ulama dulu terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian di ayat 156 Allah menyebutkan ciri orang yang sabar, ya. Ciri orang yang sabar, kalau kita ingin mengukur kita ini sabar atau tidak, ya, ukurlah dengan ayat 156, ya. Apa ciri mereka? Allah menyatakan alladzina idza asabatkum musibah, yaitu mereka apabila ditimpa musibah. Jadi syaratnya sabar itu harus ada ujian. Oh, saya sabar Ustaz, sabar. Oh, ternyata dia selama itu tidak dikasih ujian oleh Allah. Itu belum sabar. Sabar itu syaratnya harus ada ujiannya, harus ada musibahnya. Nah, ciri orang yang sabar ketika ditimpa musibah adalah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah
dan kami semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sabar menurut ayat ini Bapak Ibu bukan orang yang berkata saya sabar, bukan itu. Orang sabar itu adalah orang yang mengembalikan ujian, musibah yang dialami dia kepada Allah. Sejauh mana kita mengembalikan ujian hidup ini kepada Allah, disitulah kita dapat mengukur kesabaran kita. Ya. Sebab ujian hidup ini beda dengan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah kita kembalikan kepada guru, kepada ustadz, ya. Bukannya kita dipuji, justru kita akan dicela. Ya, misalnya minta tolong sama guru, Pak Guru tolong ya, isikan ujian saya. Tentu guru itu akan marah. Ya. Tapi beda dengan ujian hidup. Ujian hidup ini kita harus kembali kepada siapa? Allah. Kita harus minta tolong kepada Allah. Makanya ciri orang sabar itu ketika dapat musibah, pikiran dan hatinya langsung tertuju kepada Allah. Sehingga saat itu dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi ucapan istirja, ini namanya istirja. Ya, kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu diucapkan ketika seseorang mendapatkan musibah apapun. Ya, musibah, kecelakaan itu musibah tidak? Maka sunnah ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan sakit, musibah apa betul? Misalnya Pak Dedek sakit, musibah enggak? Nah, sunnah ucap apa? Oh, kok ketawa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah sakit. Nah, bukan telah berpulang ya. Nah, cuman orang sekarang menggunakan kalimat ini kebanyakannya untuk musibah mati. Sehingga ketika ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pikiran orang apa? Ada orang meninggal ini. Di WA ada emoticon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti ada yang meninggal. Ya. Padahal istirja ini kalau kita merujuk kepada ayat 156 tidak hanya diucapkan kepada ketika ada orang meninggal dunia, ya. Tapi segala musibah yang menimpa seseorang, musibah apapun, musibah ekonomi, musibah fisik, musibah keluarga, ya, musibah tetangga, musibah apapun ya. Musibah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati, yang membuat hati sempit, yang membuat hati tidak nyaman. Nah, apapun itu, maka yang bersangkutan sunnah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang sunnah itu yang dapat musibah. Adapun yang tidak dapat musibah sunnah enggak? Coba perhatikan ayat ini. Orang sabar itu adalah orang-orang apabila ditimpa musibah dia ucap apa? Nah, berarti yang sunnah ucap kalimat ini siapa? Yang dapat musibah. Nah, yang tidak dapat musibah sunnah tidak? Nah, tapi yang tidak dapat musibah juga dianjurkan ucap kalimat ini, cuman diucapkannya kepada orang yang dapat musibah sambil ditambah doa. Nanti kita akan pelajari doanya. Ya. Kalimat istirja ini Bapak Ibu dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas kalimat yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya kalimat ini tidak ada pada syariat nabi-nabi sebelumnya. Beda dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu ada di syariat nabi-nabi sebelumnya. Adapun kalimat istirja tidak ada di dalam syariat nabi-nabi sebelumnya. Ini hanya khusus syariat Nabi Muhammad. Sahabat Abdullah bin Abbas berkata, lam tu'ta hadhil kalimah nabiyyan qabla nabiyyina
kalimat ini tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum nabi kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekali lagi kalimat ini sunnah disebut ketika yang bersangkutan dapat musibah apapun. Ya, musibah apapun. Termasuk juga musibah kematian, ya. Ketika panjenengan mengumumkan kematian seorang, dahuluilah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bolehkah mengumumkan kematian seorang? Boleh. Nabi pernah menegur sahabatnya karena para sahabat tidak ngasih tahu kepada Nabi bahwa ada seorang wanita yang suka bersih-bersih masjid, merapikan tempat sholat, ya, telah meninggal dunia. Tidak dikabari oleh sahabat. Nabi menegur para sahabat. Kata Nabi, kenapa kalian tidak kasih tahu aku sehingga aku dapat mensolati jenazahnya dan solatku akan menjadi syafaat untuknya. Kemudian Nabi juga pernah mengumumkan kematian Raja An-Najasyi. Lalu Nabi mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat. Ya. Ini dalil bahwa mengumumkan kematian seseorang itu perkara yang diperbolehkan. Asalkan tidak ada unsur jahiliyah. Unsur jahiliyah itu di masa jahiliyah Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, maka keluarga orang yang meninggal itu akan mengutus seseorang untuk datang ke rumah orang-orang. Jadi masing-masing rumah orang itu didatangi, diketok pintunya, dikasih tahu bahwa si fulan meninggal dunia. Tujuannya apa? Supaya mereka datang dan meratap. Nah, ini tidak boleh. Itu cara-cara jahiliyah. Adapun hanya sekedar memberitahu supaya orang datang takziah, kemudian mendoakan, kemudian mensolati jenazahnya, mengantarkan jenazahnya, ini perkara yang diperbolehkan. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, Nabi menyebutkan keutamaan ketika seseorang itu membaca kalimat istirja saat dia mendapatkan musibah, termasuk musibah kematian. Sekaligus Nabi mengajarkan doa. Ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni." Ada yang membaca Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan kalimat yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun, ya, dia ucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, kata Nabi, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Apabila seorang muslim mengucapkan kalimat itu dan doa itu, kata Nabi, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, ya. Hadis ini jemaah rahimakumullah awalnya diamalkan oleh seorang wanita namanya Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah itu punya suami namanya Abu Salamah. Suaminya wafat di peperangan, ya. Kemudian mendengar berita bahwa suaminya mati syahid, Ummu Salamah langsung mengucapkan kalimat istirja dan berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku, kemudian gantilah dengan yang lebih baik. Nah, Ummu Salamah berpikir, kira-kira pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah ini siapa? Ya, karena dia sangat mencintai suaminya dan dia menganggap bahwa tidak ada orang yang baik, ya,
yang sangat mencintai dirinya melebihi daripada suaminya. Ternyata Allah kabulkan doanya Bapak Ibu. Sebagaimana janji Nabi dalam hadis ini. Allah mengganti suami Ummu Salamah dengan seorang laki-laki yang jauh lebih baik daripada suaminya, daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakin apapun yang hilang, yang pergi dari kehidupan kita, lalu kita baca istirja dan berdoa dengan doa tadi, yakin pasti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Banyak orang membaca kalimat istirja, tapi mereka tidak merenungi makna dari kalimat ini, sehingga kalimat itu hanya terucap di lisannya saja, tidak dalam hatinya. Kita pahami makna kalimat istirja. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah mengambil miliknya, patutkah kita bersedih? Pantas tidak kita bersedih? Tidak pantas Bapak Ibu. Saya nitip mobil ke panjenengan. Misalnya saya pinjamkan mobil ke Pak Dedi 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, ya, saya ambil mobil saya. Karena itu milik saya. Lalu Pak Dedi sedih. Pantas tidak dia sedih itu? Tidak pantas. Yang mengambil mobil beliau itulah yang memilikinya. Nah, ini penting kita menanamkan mindset, cara berpikir, ya. Seperti inilah yang membuat kita akan menjadi orang yang sabar, ya. Jadi kalimat ini bukan kalimat biasa Bapak Ibu. Kita tanamkan dalam hati kita ketika mengucapkan kalimat ini bahwa semua milik Allah. Anak kita milik siapa? Allah, ya. Harta kita milik Allah. Orang tua kita milik Allah. Istri kita milik Allah. Semua apa yang kita miliki milik Allah. Nah, kalau kita sadar bahwa itu milik Allah, lalu Allah mengambil dari kehidupan kita, tidak patut kita bersedih, ya. Justru seseorang itu kalau ada yang apa yang ada pada dirinya diambil oleh Allah karena itu milik Allah, harusnya dia tidak sedih. Harusnya dia apa? Bahagia. Kenapa bahagia? Yang pertama, tidak ada beban. Kalau panjenengan ini, kalau kita bicara lebih mendalam lagi Bapak Ibu, ya. Panjenengan punya harta nih. Harta 100 juta. Lalu tiba-tiba diambil oleh Allah. Mungkin Allah mengirim sesuatu musibah kepada panjenengan sehingga harta itu hilang sekejap, ya, 100 juta. Nah, kalau kita mengikuti cara berpikir daripada ayat ini, ya, maka kita tidak akan bersedih. Kenapa? Yang pertama, itu milik Allah, maka Allah punya hak untuk mengambil. Nah, ketika Allah ambil haknya, berarti ada 2 yang berkurang pada kehidupan kita. Yang pertama, tidak ada beban. Ngoten. Kalau diambil oleh Allah kan tidak ada beban kita, betul enggak? Nah, kalau saya nitip mobil atau saya pinjamkan mobil ke panjenengan, ya, selama setahun, panjenengan ada beban tidak? Ada, harus merawat, ya, menjaga, ada beban di situ. Kemudian yang kedua, tidak ada amanah. Yang awalnya panjenengan ada amanah uang 100 juta harus dijaga, digunakan untuk yang terbaik, tapi setelah diambil oleh Allah, berarti panjenengan tidak ada amanah. Kalau begitu, sedih atau bahagia? Kalau uangnya hilang 100 juta. Kalau sudah berurusan dengan uang, jangankan 100 juta hadirin, ya. Tapi ini serius Bapak Ibu, ya. Ini penting kita menanamkan cara berpikir seperti ini sehingga menjadikan kita sebagai orang yang sabar, ya. Ada seorang ulama namanya Syarih Al-Qadhi, Imam Syarih Al-Qadhi, ya, rahimahullah taala.
Beliau itu kalau dapat musibah ucap alhamdulillah 4 kali. Kalau kita dapat rezeki biasanya ucap alhamdulillah berapa kali? Hah? Kan biasanya 1 kali alhamdulillah, atau paling banter ya 3 kali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ini kebalikannya hadirin ya. Seorang ulama namanya Imam Syarih Al-Qadhi rahimahullahu taala, beliau ketika dapat musibah ucap alhamdulillah berapa kali? 4 kali. Disebutkan dalam Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi. Kata beliau, inni la usabu bil musibati fa ahmadullah 'alaiha 4 marrat. Sesungguhnya ketika aku ditimpa musibah maka aku memuji kepada Allah 4 marrat, 4 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa beliau memuji sampai 4 kali jemaah rahimakumullah? Karena ada hadis yang memotivasi beliau untuk mengucapkan kalimat itu. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW menyatakan, "Idza mata waladun li'abdin, qala Allah azza wa jalla li malaikatihi qabattum walada 'abdi." Apabila anak seorang hamba itu dicabut nyawanya oleh malaikat, maka Allah berkata kepada malaikat yang mencabut, qabattum walada 'abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Maka para malaikat itu menjawab, na'am, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, qabattum thamrata fuadi, apakah kalian telah mencabut buah hati hambaku? Kata para malaikat, na'am, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, madza qala 'abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Lalu para malaikat itu berkata, hamidaka wastarja'a, ya Allah, dia memuji kepadamu dan dia mengucapkan kalimat istirja. Memuji berarti ucap apa? Alhamdulillah. Jadi ketika anaknya dicabut nyawanya oleh malaikat, si bapak atau si ibu itu ucap alhamdulillah dan ucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, ubanu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkanlah untuk hambaku itu baitan fil jannah, istana di surga, wa sammuhu baital hamdi, dan berilah nama istana itu dengan nama Baitul Hamdi, istana yang terpuji. Ini diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang tua yang ditinggal wafat oleh buah hatinya, tapi dia bersabar, ridha, dan mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara panjenengan yang pernah diberikan musibah itu oleh Allah, lalu panjenengan alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ini kita bicara lebih dalam jemaah rahimahullah. Bersyukur kenapa? Bebannya dicabut oleh Allah. Kemudian amanahnya juga dicabut oleh Allah SWT. Sebab punya anak ini amanah yang sangat besar, hadirin. Kemudian ucap kalimat istirja. Nah, itulah hadis yang mendorong Syarih Al-Qadhi ketika dapat musibah beliau mengucapkan kalimat alhamdulillah sebanyak 4 kali. Ya, dapat musibah ekonomi, dapat musibah kesehatan, dapat musibah keluarga, apa saja musibah yang menimpa beliau,
beliau selalu mengucapkan alhamdulillah 4 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini bisa tidak kita contoh nih? Hah? Bisa. Dapat musibah, alhamdulillah. Ya. Misalnya panjenengan dapat musibah, dapat kabar bahwa istri panjenengan meninggal dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 4 kali. Nah, kalau ini kayaknya bisa dicontoh sama panjenengan. Kenapa beliau ucap alhamdulillah 4 kali? Nah, beliau menjelaskan dalam riwayat ini. Ahmaduhu idlam takun a'zama mimma hiya. Nah, subhanallah, ya. Ini beliau mengajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur kepada Allah walaupun dapat musibah. Nah, beliau ucap 4 kali. Alhamdulillah yang pertama beliau ucapkan, kata beliau, idlam takun a'zama mimma hiya. Karena musibah itu tidak lebih besar. Musibah itu tidak lebih besar. Padahal Allah bisa saja mendatangkan musibah yang lebih besar. Apa musibah yang dialami oleh seseorang? Oh, anaknya meninggal dunia. Tapi ada kan orang yang dikasih musibah lebih besar daripada itu. Tidak hanya anaknya meninggal, tapi ibunya juga meninggal, adiknya, satu keluarga meninggal karena kecelakaan. Itulah yang mendorong Imam Syarih Al-Qadhi untuk ucap alhamdulillah. Karena sebenarnya Allah punya musibah yang lebih besar daripada ini, tapi Allah memberikan yang lebih kecil kepada saya. Kemudian yang kedua, wa ahmaduhu idh razaqanis sabra 'alaiha. Aku memuji Allah lantaran Allah memberikan anugerah kepadaku as-sabr, kesabaran. Alhamdulillah, Allah berikan kesabaran kepadaku. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ahmaduhu idh waffaqani lil istirja lima arju fihi minats thawab. Aku memuji Allah ketika dapat musibah karena Allah telah memberikan taufik, pertolongan kepadaku untuk mengucapkan kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang keempat, wa ahmaduhu idlam yaj'alha fi dini. Aku memuji kepada Allah karena ini musibah dunia, bukan musibah dalam urusan agama. Ternyata bagi ulama-ulama dulu itu Bapak Ibu, musibah yang paling besar adalah musibah agama. Apa musibah dalam urusan agama? Sholat telat, kemudian sholat tidak khusyuk, tidak baca Al-Quran. Itu musibah tidak itu? Bagi ulama dulu itu musibah, hadirin. Ya mungkin kita menganggapnya hal yang biasa. Nah, sehingga beliau bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah karena musibah itu hanya dalam perkara dunia, bukan dalam urusan agamanya. Nah, inilah orang yang tadabbur kalimat inna lillahi. Sesungguhnya kami milik Allah. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Tidak hanya anak itu yang kembali kepada Allah, tidak hanya orang tuanya yang kembali kepada Allah, tetapi dia yang masih hidup pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nunggu waktu aja. Kita ini kan sudah punya kalender masing-masing Bapak Ibu. Allah menyatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal, punya ketetapan waktu masing-masing, ya. Kemudian di ayat 157 Allah menyebutkan buah bagi orang-orang yang sabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa buahnya, apa keuntungannya? Allah menyatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
ulaika alaihim, mereka itu alaihim salawat, yang mendapatkan salawatum mir rabbihim, salawat dari Allah. Salawat apa artinya? Hadirin, kan kita sering nyebut salawat. Salawat itu apa artinya? Hah? Selamat. Salawat kalau diucapkan oleh manusia itu artinya memohon rahmat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkan rahmat kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Wasallim, dan limpahkan kesejahteraan. Ustadz, Nabi itu kan sudah dapat rahmat, kenapa masih didoakan supaya Allah memberikan rahmat? Nah, kalau Allah ngasih rahmat kepada Nabi padahal rahmat Nabi itu sudah penuh, maka rahmat itu akan meluber. Nah, harapannya yang meluber itulah akan kena kepada kita, hadirin. Mantan. Tapi kalau salawat itu dari Allah, nah, salawat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maka ini bisa bermakna dua. Yang pertama bisa bermakna rahmat, artinya Allah memberikan rahmat kepadanya. Yang kedua bisa bermakna pujian, artinya apa? Allah memuji kepadanya. Ada dua golongan yang mendapatkan, atau ada dua orang yang dapat sholawat dari Allah. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua orang yang sabar. Pengen tidak dapat sholawat dari Allah? Nah, syaratnya sabar. Yang pertama dapat sholawat dari Allah itu Nabi Muhammad. Dalilnya di surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, yang dapat solawat dari Allah adalah orang-orang yang sabar. Sebagaimana ayat ini, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, bagi mereka itu solawat dari Allah. Nah, ulama menafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud solawat dalam ayat ini adalah Thana'un minallah, pujian dari Allah. Jadi orang sabar itu dipuji oleh siapa? Allah. Subhanallah ya, Masya Allah. Kalau kita sabar, kita kembalikan ujian itu kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang memuji kita. Kalau panjenengan dipuji oleh Presiden Jokowi, senang enggak panjenengan? Kok diam? Senang enggak dipuji oleh Pak Jokowi? Dipuji oleh seorang tokoh, ya, seorang ulama besar memuji panjenengan. Nah, orang yang sabar itu walaupun tidak dipuji oleh manusia, tapi dia sudah mendapatkan pujian yang agung, pujian yang sangat mulia, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan, yang memberikan nikmat, yang menguasai segala-galanya. Apa untungnya Allah memuji hambanya? Ada tidak keuntungan bagi Allah? Tidak ada, hadirin. Kalau kita muji orang lain, mungkin ada sesuatu yang kita inginkan, betul tidak? Misalnya panjenengan muji istri, mungkin ada sesuatu yang diinginkan. Atau panjenengan memuji teman panjenengan, mungkin ada sesuatu yang diinginkan. Masya Allah, antum ini khair, antum ini orang baik, antum ini orang soleh. Ternyata setelah muji, boleh ndak anak pinjam uangnya? Jadi pujiannya tidak tulus. Allah memuji hambanya itu tidak ada kepentingan apa-apa. Nah, tapi bagi hamba ketika dia dapat pujian dari Allah, itu sebuah keagungan, kemuliaan. Nah, maka kita harus sadar, kita harus memahami bahwa ketika kita sabar, kita sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyatakan kan di ayat 155, wabasyiris sabirin, gembiralah orang-orang yang sabar itu, karena dia dapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, warahmah, Allah memberikan
rahmat. Allah tidak hanya memuji. Ada orang hanya memuji, dipuji tapi tidak ditolong. Dipuji tapi tidak dibantu, tidak dikasihani, ya. Hanya dipuji aja. Nah, Allah tidak hanya memuji, tapi Allah memberikan rahmat, ya. Tidak hanya memuji tapi Allah juga memberikan rahmat. Kemudian yang paling luar biasa nomor 3. Wa ulaika humul muhtadun. Allah akan selalu memberikan hidayah kepada orang-orang yang sabar, ya. Itulah buah keuntungan yang didapat ketika seseorang itu menjadi orang yang sabar. Yang pertama nopo? Salawatum mir rabbihim, pujian dari Allah. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Tadi diterangkan bahwa apabila anak yang meninggal sunah alhamdulillah wa innalillah. Nah, sekarang kalau orang tua yang meninggal kita alhamdulillah boleh nggak? Alhamdulillah. Karena orang tuanya sudah sepuh dan merepotkan, begitu. Ustadz, kalau ada surga lain selain orang tua, saya akan mencarinya. Itulah perkataan sebagian jemaah ketika dia sangat rumit, ribet ngurusi orang tuanya yang sudah sepuh, ya. Lalu ketika orang tuanya meninggal dunia, ucap alhamdulillah. Boleh tidak? Nah, kalau ucap alhamdulillah itu karena panjenengan bahagia, panjenengan sudah lepas dari kesulitan merawat orang tua, itu tidak boleh, ya. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah memuji Allah karena dia ridha dengan musibah itu. Dia puji Allah, dia kembalikan kepada Allah, dia ridha dengan musibah itu, Bapak Ibu, ya. Dia ikhlas dan dia tahu bahwa Allah akan memberikan pahala yang terbaik. Jadi perhatikan, ketika Imam Syarih Al-Qadhi memuji Allah dapat musibah, itu kan alasannya tadi ada 4 itu kan. Yang pertama nopo? Nah, kemudian yang kedua, apa yang kedua? Allah memberikan kesabaran. Yang ketiga, Allah membimbing untuk mengucapkan kalimat istirja. Yang keempat, bukan dalam urusan agama. Jadi kalau ada orang ucap alhamdulillah karena orang tua yang selama ini membuat dia ribet, sulit, lalu sudah meninggal dunia, alhamdulillah, itu tidak boleh. Nah, boleh alhamdulillah itu dalam 4 alasan tadi. Dalam 4 alasan yang telah dicontohkan oleh Imam Syarih Al-Qadhi, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain? Baik. Termasuk puncak kesabaran tidak menceritakan musibah kepada orang lain. Apakah betul seperti itu? Ya. Sebenarnya menceritakan musibah kepada orang ini boleh, tapi ada kalanya tidak boleh. Tergantung motifnya, Bapak Ibu. Begini, orang itu kalau terpukul hatinya dan dia tidak bicara, biasanya tambah terpukul, betul enggak? Nah, makanya wanita itu kalau dia ada kesulitan, ada masalah, dia mesti bicara ke suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, dia bicara dengan
Tidak tahu, kadang diomongin suaminya dengan teman, itu tidak boleh ya ibu-ibu, haram. Panjenengan haram masuk surga kalau membicarakan kejelekan suami. Ngumpul itu yang dibicarakan kejelekan suami. Suami kamu gimana? Tidak boleh, haram itu. Ya. Membicarakan kejelekan suami. Nah, maka menceritakan musibah kepada orang ini ada kalanya boleh kalau kita meyakini bahwa orang itu bisa memberikan nasihat, bisa memberikan solusi, bisa memberikan mauizah, ini boleh ya. Tapi kalau tujuannya untuk mengeluh tidak boleh. Untuk mendapat belas kasihan ini tidak boleh. Ya, menceritakan musibah untuk motif seperti itu tidak boleh. Posting di WA, di Facebook, di Instagram, ya. Setiap hari yang diposting adalah musibah, kesulitan hidupnya. Tujuannya apa? Supaya orang belas kasihan kepadanya. Ini tidak boleh. Nah, harusnya dia tidak menceritakan itu kepada manusia, tapi dia ceritakan kepada Allah. Karena yang dapat menyelesaikan musibahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kesabaran apabila orang dapat menahan tangannya mengetik, lisannya berbicara, menceritakan musibah kepada orang lain hanya untuk minta belas kasihan. Dia tahan itu, maka itu termasuk sabar. Sabar itu kan yang sudah kita pelajari ada 3. Habsul qalbi, habsul lisan, habsul jawarih. Menahan hati supaya tidak suuzon kepada Allah. Yang kedua, menahan lisan supaya tidak marah, tidak sumpah serapah, tidak bercerita kepada orang lain untuk mendapatkan belas kasihan. Yang ketiga, habsul jawarih, menahan fisik supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang lain? Sudah masuk isya? Sudah ya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.